رب العالمين. Bunda akan materinya dengan tema materi yang sama, yaitu keluargaku, investasi akhiratku. Tafadhol Bunda. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini DT Peduli mengundang kami kembali di pertemuan ketiga ya. Kita akan cerita tentang keluarga investasiku ya. Namun kemarin kita sudah belajar tentang otak pria wanita, kita belajar juga tentang watak ya. Saya sedang timbang-timbang karena insya Allah nanti masih ada 2 kali lagi pertemuan. Jadi saya mengambil keputusan untuk mari kita belajar lagi tentang tubuh manusia kembali agar bagaimana kita bisa membuat ya, memaksimalkan ananda-ananda kita ini ya, dan juga pasangan hidup kita untuk beribadah ya, sehingga menjadi keluarga ini investasi akhirat ya. Nah ini kalau orang luar nih sering sebutnya mind, body, and soul ya, jiwa, raga, sukma. Hari ini kita bahas dulu yang mind, nanti insya Allah berikut-berikutnya kita akan bahas di 14 Mei dan tanggal 21 Mei ya. Nah, jadi era terbaru dalam memahami jiwa ini adalah berkembangnya neuroscience ya, ilmu tentang otak ya. Neuroscience ini ilmu saraf atau ilmu otak ya. Kita harus belajar karena otak itu ada di kepala kita semuanya ya, bahkan di hewan juga ya. Nah ini dia. Nah ini organ ini dipersepsi sebagai tempat bersemayamnya jiwa ya. Dan juga kenapa dianggapnya begitu, karena banyak alat-alat yang sudah membuktikan ya. Dan juga bukan hanya membuktikan bahwa ada jiwa di dalam otak ini, tetapi juga sudah dipetakan dengan baik fungsi-fungsinya ya. Nah kalau ini otak dilihat dari samping kanan yang ini ya. Ini kan jadi otak manusia kan ada otak besar, ada otak kecil. Waktu itu kita sudah belajar, nggak apa-apa ulang sedikit ya. Nah, ini sebelah kanan ini otak besar. Ini bagian jidat di sini ya. Kemudian ini otak dilihat dari atas, bagi 2 ya. Yang belahan kanan, ada yang belahan kiri. Ini bagian dahi nih kita nih ya, bagian ini ya. Nah, ini otak manusia masih hidup ya. Dan ini juga saya sering sekali kasih lihat gambar ini untuk diingatkan bahwa otak manusia memang terbagi 2 ya. Yang unik adalah bagian kanan ini mengatur tubuh yang kiri dan bagian kiri ini mengatur tubuh yang kanan. Jadi dia bersilang ya otak ini ya. Di dalamnya ada ini, waktu itu kita sudah belajar ya, tapi kita perkuat lagi. Otak 100 mili di dalam otak manusia ya. Dan awalnya neuron itu tidak tersambung. Nah, ini contoh 2 sel otak ya. Awalnya tidak tersambung, nanti manusia yang menyambungkannya lewat ini tadi ya, pertemuan sinaps-sinaps dari dendrit ya, dan akson-akson ini ya. Ini memang kalau dipelajari ya Allah itu kompleks banget, tapi sebenarnya sangat menarik. Ya, saya kali ini membahasnya dengan secara populer saja, jadi nggak terlalu seperti kalau kita belajar neuroscience sesungguhnya ya. Ya, jadi ini dikatakan potongan dari otak yang tidak terstimulasi. Jadi sebenarnya otak itu kan banyak sekali 100 miliar. Harusnya selalu distimulasi agar ya seperti ini. Nah, ini dibilangnya otak orang cerdas. Ya. Jadi kalau kita nggak banyak belajar, otaknya bisa kayak gini, rugi ya, banyak kayak gini ya. Waktu itu juga saya pernah lihat gambar ini ya. Jadi orang cerdas ini dia harus nyambung, tapi tetap ada bagian-bagian harus dipertebal. Nah ini namanya otak orang pintar nih. Orang pintar itu adalah mengulang-ulang. Kalau dia ngulang-ulang 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 4. Nah ini nanti bisa tebal seperti ini. Ya, tapi kemudian suatu kita mau mengembangkannya lagi, 2 tambah 2 bukan 4, tapi 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 1, ini nyambung lagi yang baru, ya. 2 tambah 2 sama dengan ya 5 kurang 1, nanti dia nyambung lagi yang hal yang lain baru gitu. Ya, ini sambungan otak, makanya mengapa kita harus sering-sering belajar, harus melihat hal-hal yang baru, dengar hal yang baru, ya. Ini supaya otak kita cerdas dan kalau kita ulang-ulang jadi pintar. Yang tebal-tebal ini pintar.
Ya. Nah ini jejaring neuron di dalam manusia ya, dia seperti ya tali-tali temali gini. Makanya kalau kita lihat nih otak kita dalamnya ribet nih, set gitu ya. Nah sekarang makanya kalau anak-anak sekarang catatan-catatan ada tekniknya mind mapping ya, dibikin tali-tali seperti ini ya, itu membuat otak langsung lebih paham. Kalau kita mencatat pelajaran terlalu rapi, malah otak nggak terlalu paham itu. Kalau dia dibikin bulat-bulat terus ada talinya, dia lebih paham itu otak kita. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit beberapa alat yang digunakan dalam pemetaan otak ya. Ini ada namanya computer axial tomography ya. CAT. Ini adalah pemindai otak dengan menggunakan X-ray dari berbagai sudut untuk menunjukkan kelainan struktural. Jadi ini pakai X-ray juga untuk lihat ada kelainan enggak ya, secara strukturalnya, struktur atau anatominya juga ya. Ada juga ini SMRI ya, Structural Magnetic Resonance Imaging. Ini jadi pemindaian citra otak dengan memanfaatkan kandungan air di otak ya untuk membuat gambar resonansi yang lebih baik ya daripada scan cap tadi ya. Ini kalau ini pakai dengan bantuan air yang ada di otak manusia ini ya. Nah, ada lagi ini diffusion tensor MRI DTI ini. Ini menggambarkan saluran saraf yang menghubungkan bagian-bagian otak dengan mengikuti pergerakan air di dalamnya ya. Nah, jadi kita ketahuan nih bahwa di otak ini dengan alat ini ya, dengan alat DTI ini bahwa otak itu ada sambungan-sambungannya tuh ya, tersambung-sambung. Kemudian otak itu ternyata aktif, dia ada listriknya. Makanya para peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut ya. Ini paling sering dipakai nih, elektroencephalogram EEG. Kalau EKG, elektrokardio ya, grafi ya, kardiografi. Kalau EKG, kalau ini EEG, elektroencephalogram. Jadi dengan menggunakan alat ini menunjukkan electricity atau listrik di otak ya. Jadi kita bisa tahu gitu bahwa listrik itu kadang kalau kita lagi tegang listriknya kencang, kalau kita lagi rileks listriknya jalannya pelan gitu ya. Nah kita tidur tuh listriknya jalan sangat pelan. Ya. Ada juga pakai ini PET, positron emission tomography. Ya. Ini pemindaian dengan memanfaatkan zat radioaktif yang berradiasi rendah yang dimasukkan dalam otak. Jadi pasiennya sebelum difoto disuntik dulu zat radioaktif ya. Nanti ketahuan nih lewat, jadi berwarna nanti hasilnya. Otak normal kayak gini. Nah kalau otak Alzheimer nih kayak gini nih. Ya. Kemudian ada functional MRI. Ini pemindaian gambar otak di mana subjek diperintahkan untuk tetap beraktivitas sambil mengerjakan tugas. Nah ini yang kita bisa tahu nih otak manusia kalau lagi bicara di sebelah mana yang berfungsi, kalau sedang berpikir sebelah mana, kalau sedang bersenandung sebelah mana. Nah, ini pakai functional MRI ya. Contohnya kayak ini juga nih. Ini pakai functional MRI ini waktu itu waktu kajian pertamanya kita belajar ya, ini otak laki-laki dan otak perempuan. Nah, ini didapat di sini ke warna orange nih. Kita mau tahu nih. Jadi laki-laki disuruh bicara. Pas laki-laki sudah bicara, yang merah dia cuma di otak sebelah kiri. Perempuan disuruh bicara, ternyata yang merah sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah ini pakai functional MRI. Ya. Nah ada juga MRI yang biasa yang bukan functional. Nah, itu biasanya untuk yang melihat anatomi otak secara umum ya. Kalau dia ada massa atau misalnya ada gangguan, misalnya itu baru kelihatan. Tapi kalau yang tadi functional MRI, itu adalah mendeteksi otak manusia disuruh melakukan sesuatu, function. Ya. Ini ada lagi nih, pharmacological functional MRI. Ini pemindaian yang dilakukan terhadap aktivitas otak dengan cara subjek diberi obat untuk melihat pengaruhnya pada bagian-bagian otak. Jadi ini kalau seseorang bikin obat, khususnya obat yang untuk otak ya, ini obat-obat psikiater, itu pakai alat ini nih, pharmacological functional MRI, supaya ketahuan nih obat ini ya bekerjanya di bagian mana. Ya, ini ada contoh nih lorazepam, ya, scopolamine, ya kan. Nah, jadi ya kayak gini lah, ini nggak perlu dihafal, tapi kita harus tahu bahwa kenapa neuroscience berkembang, karena itu tadi banyak alat-alat yang digunakan sekarang karena ditemukan, ya. Jadi akhirnya kita bisa paham bahwa
otak itu disitulah bersemayam jiwa. Ya, ada lagi ini nih transcranial magnetic stimulation, ya STMS, pemindaian dengan melakukan rangsangan non invasif ke bagian otak tertentu untuk memicu perilaku-perilaku yang sedang dites ya. Nah, pancaran medan magnetik yang diberikan ke bagian otak ya akan memberikan rangsangan dan memunculkan image sebagai reaksinya yang bisa ditangkap sebagai bahan analisa. Ya. Ini kalau orang disuruh bohong ketahuan di mana bekerjanya, ya. Di mana bekerjanya itu di bagian otak, ya. Nah ini. Nah tadi adalah peralatan-peralatan sehingga kita tahu bahwa oh di otak manusia itu ya sangat kompleks, atau di otak manusia itu ada program-program yang Allah sudah kasih, bahkan sudah kasih dari awal ya, termasuk juga itu perbedaan otak pria wanita, kemudian watak itu memang Allah sudah kasih dari awal ya. Dan sekarang kita belajar sedikit tentang perbandingan ukuran otak manusia dengan mamalia lainnya ya. Jadi otak adalah bagian terpenting dari tubuh karena pusat segala kontrol kegiatan yang sadar maupun tidak sadar. Makanya Allah letakkan otak ini dalam penciptaannya itu di bagian atas sekali. Ya. Otak paling besar dan paling rumit dimiliki oleh mamalia. Ya. Jadi dari semua mamalia dikatakan otak paling spesial adalah manusia. Ya. Sekarang kita lihat. Ya, jadi anggapan umum bahwa manusia bisa paling unggul karena otak kita paling besar di antara mamalia yang lain. Namun apakah anggapan ini benar? Ya, jadi dulu kan dikatakan manusia itu paling spesial karena itu tadi ya, otaknya lebih besar katanya. Coba kita lihat dulu ya, kita lihat perbandingannya ya. Nah ini otak manusia ini, otak manusia yang ini ya. Kemudian ini otak Javamen, manusia purba yang temukan fosilnya di wilayah Jawa. Ya, kalau ternyata otak manusia kita nih 1,35 kg, Javamen 0,93, berarti ini lebih besar otak kita ya, otak manusia. Terus dibanding dolphin, lumba-lumba, ya, ternyata dolphin lebih besar nih, lebih besar sedikit lah, 1,5 kilo, 1,50, kita 1,35, ya, dolphin, lumba-lumba. Nah, ternyata manusia kalah sama dolphinnya. Apa lagi? Kalau sama simpanse, tetap tentu kita yang lebih besar, jauh. Ini simpanse ini nggak ada sekilo nih, cuma 0,42 kilo. Manusia 1,35. Ya. Apalagi gorila. Gorila lebih besar dari simpanse ya. Tadi kan simpanse 0,42, gorila setengah kilo nih gorila. Ya. Nah, ini kita tetap menang dari gorila. Ya. Nah, ini singa. Singa jauh lebih kecil lagi tentu dari simpanse ya, dia 0,23 kilo ya, jadi kita juga sangat unggul terhadap singa. Ini gajah, ini gajah besar sekali, otak besarnya besar, otak kecilnya juga besar ya, 5,99 kilo, ini hampir 6 kilo otak gajah, kita 1,35, berarti gajah paling besar nih ya, lebih besar dari manusia nih. Oke. Rabbit, kelinci jauh ya, lebih kecil sekali, ya, 0,01 kilo. Kucing lebih besar sedikit dari rabbit ya, 0,03 kilo, ya. Ini dog, anjing ya, ini 0,07, dia lebih besar daripada kucing. Nah, jadi ternyata ya kalau tadi dibanding-bandingkan, gajah ini memiliki neuron yang jauh lebih banyak daripada manusia. Ya. Itulah mengapa gajah ini makhluk yang selalu ingat ya akan apapun dan tidak pernah tersesat. Ya. Tapi gajah tidak bisa bertindak sebagai manusia. Tapi gajah itu karena otaknya besar ya, dia kalau dia di hutan tuh rupanya nggak pernah tersesat. Ya, ini dia gajah. Manusia segini perbandingannya ya, nggak sampai setengahnya ya. Waduh. Tapi kenapa katanya manusia lebih paling spesial? Padahal kalau dari besarnya nih gajah yang paling besar. Ini dia penyebab otak manusia sangat spesial karena rasio perbandingan berat otak dengan keseluruhan tubuh. Ya, jadi bandingnya otak dengan badannya itu memang gajah besar ya, cuman dibanding dengan badannya karena lebih besar lagi, makanya dia cuman sedikit. Bahkan ini ya simpanse yang jauh dari semuanya ini.
Nah, kita manusia ya ternyata tertinggi ya dari perbandingannya ini. Jadi memang otak kita 1,35 ya, dengan badan yang proporsionalnya ternyata memang otak ini manusia yang tertinggi ya. Nah, jika demikian maka dalam evolusi manusia lebih menggunakan otaknya daripada mamalia yang lain. Ada hal lain yang membuat otak manusia paling spesial di antara mamalia yang lain, yaitu cerebral cortex neuronnya atau korteks otak besarnya yang berguna sebagai pusat saraf yang mengendalikan ingatan, perhatian, persepsi, pertimbangan, bahasa, dan kesadaran itu lebih besar. Ya, jadi otak yang cerebral cortex itu yang di pinggir-pinggirnya itu dia manusia lebih besar ya dibanding mamalia yang lain. Jadi itu jadi manusia lebih spesial juga. Oke, itulah mengapa manusia adalah mamalia dengan otak paling spesial. Dengan bekal demikian terciptalah berbagai penemuan di berbagai bidang. Ya, jadi tetap manusia adalah yang paling spesial. Ya. Nah sekarang, bagaimana bentuk jiwa itu? Para filsuf Yunani menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Nah ini dulu ya, dulu. Jadi kayaknya ada sesuatu tuh yang nggak berbentuk dan tidak menempati ruang kayaknya jiwa itu. Tapi para ilmuwan modern sekarang menyebutnya sebagai fungsi yang menyertakan struktur otak dengan 100 miliar neuron dan triliunan sinaps alias koneksi neuron. Artinya para ilmuwan mengatakan ya jiwa itu disimpan di dalam neuron di sini. Kan tadi manusia ada 100 miliarnya ya, 100 miliar neuron. Dan setiap manusia ada seperti ini 100 miliar. Tapi kok beda-beda gejala jiwanya atau fenomena perilaku jiwanya. Kenapa? Karena sambung-sambungannya yang berbeda. Sambungan-sambungannya ya yang berbeda. Tetapi dengan adanya sambungan-sambungan inilah makanya jiwa seseorang itu ya berfungsi. Jadi Allah tuh sudah taruh program ya. Kalau kita bahasa kita cocoknya apa? Program ya. Jadi di dalam neuron-neuron itu ada program. Bahkan ada yang sudah ada data-datanya. Tinggal dikoneksi-koneksikan, tinggal rajinnya manusia ini untuk menyambung-nyambungkannya. Ya. Jadi otak dalam pandangan neuroscience modern, otak adalah organ material dan jiwa adalah fungsinya. Jadi jiwa itu adalah seonggok program-program yang disimpan Allah dalam susunan istimewa di dalam sel-sel otak makhluk hidup. Program-program inilah yang berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas badan makhluk hidup. Ya, dan nanti ada tentang ruh. Ruh adalah sesuatu yang memberikan kehidupan kepada jiwanya itu dan pada badan makhluk hidup. Ya, jadi otak ini sudah ada di dalamnya itu. Neuron-neuronnya itu ada program-program, itulah dikatakan jiwa. Ya. Nah ini tadi. Jadi di sini sudah ada program jiwa di sini. Dan jiwa itu bisa mempengaruhi dari perilaku karena itu tadi dari otak ini ya lewat sistem saraf. Ini sistem saraf pusat. Ya, ini sistem saraf perifer, ini kayak kabel-kabel listrik atau kabel telepon itu yang membawa pesannya ke badan ini. Itu seperti kemarin kita belajar tentang watak, ya, watak orang yang hasrat mengatur. Di sininya tuh sudah ada memang kekuatan-kekuatan dan kelemahannya. Orang mengatur itu kan pandai mengorganize, orangnya sigap, makanya sih katakan sigap. Nah, makanya badannya sigap langsung. Ya, orang kemarin yang watak melankolis atau penulis skenario kan sempurna. Nah, di sini ada program sempurna, lakukan dengan sempurna. Itu perintahnya di otak ini. Dia turun di sini sempurna. Makanya dia melakukan dengan sempurna. Ya, makanya badan ini melakukan dengan sempurna. Contoh kemarin kita pencet odol dari bawah itu karena adalah ya perintah dari ya otak di sini. Program jiwa wataknya di sini, dia jalan sini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi apa yang ada di otak programnya itu dia jalan ke badan, makanya kita melakukan aktivitas itu, kita melakukan amal itu gitu. Nah, dan ini juga sistem saraf ini bisa juga dipandu dengan ucapan-ucapan. Ya, makanya dikatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal atau activity ya itu didahului oleh niat atau oleh ucapan. Itu karena dia akan jalan juga di sini. Ya. Ya. Jadi dalam dunia telekomunikasi badan atau body itu adalah hardware-nya ya atau alias sistem perkabelan ya dan seluruh infrastrukturnya. Jiwa adalah informasi yang terkandung dalam software.
Dan tuh yang dalam konteks manusia ini adalah ruh. Ya, jadi itu tadi ya, mind, body, and soul itu keterkaitannya begini kalau kita analogikan dalam dunia telekomunikasi. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Artinya, ya, kalau tadi memang jiwa itu adalah seperangkat program-program yang ada di otak. Jadi memang Allah sudah langsung matikan, ya, off-kan itu program-program jiwa atau program-program yang di otak pada orang ketika mati. Ya. Dan juga ternyata pas kita yang belum mati dan waktu tidur itu juga programnya di off-kan, ditahan. Ya. Tapi itu tadi, kalau orang mati tetap ditahan, ya, dan pada saat kita sudah bangun, ya, melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Jadi programnya dinyalakan lagi. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Makanya mengapa ada kata-kata kalimat di dalam ayat ini bagi kaum yang berpikir. Jadi kita memang, ya, sudah banyak manusia-manusia yang berpikir tentang ayat ini. Ya, makanya setelah ditemukan peralatan-peralatan langsung, oh Masya Allah ini maksudnya barangkali, ya. Nah, kalau soal ruh apa? Dari surat Al-Isra ayat 85, ya. Ya, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, ya, sedangkan kamu hanya diberi pengetahuan hanya sedikit, ya. Qalilun, ya, minal ilmil qalil. Jadi dia cuma sedikit tentang ruh ini gitu. Ruh ini urusan Tuhanmu. Memang kita dikasih ilmunya tapi sedikit. Tapi yang sedikit itu bukan berarti kita tidak bisa mempelajarinya. Sedikit aja dipelajarinya itu udah rumit sekali tentang ruh atau sangat kompleks. Kemudian dalam surat Asy-Syams, ya, ayat 7 sampai 10, demi jiwa serta proses penyempurnaannya atau ciptakannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dorongan kefasikan atau keburukan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugi orang yang mengotorinya. Ya. Jadi ternyata memang di otak manusia itu ditemukan, ya, di otak bagian parietalis saja, yang ini saja nih, yang ini, itu kan ditemukan watak. Dan ditemukannya juga bukan watak yang kekuatan saja, tetapi itu tadi diilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Ya, itu jadi di sini saja untuk wataknya ada program yang kekuatan dan kelemahan. Kemudian nanti kalau ada kita belajar otak di dalam tuh otak tengah nanti kita belajar, kita lihat ya. Di dalam itu juga ada program yang kefasikan dan ketakwaan. Jadi ada otak emosi yang emosinya tuh emosi yang nuansa negatif nuansa positif. Nah, yang unik ini nih, yang paling depan nih, lobus parietalis. Ini otak ini, itu tadi neuronnya sudah ada, sistemnya sudah ada, cuman data-data belum ada. Nah, ini juga ya manusia bisa ya itu tadi Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Ini juga ada di otak bagian depan sini. Ya, nanti kita lihat lagi. Nah ini ya, nanti ini tadi yang saya bilang nih otak udah dibelah. Nah kita lihat nih otak limbik sistem ini. Ini limbik sistem ini otak. Ini tadi otak cerebrum, otak besar ini. Ini tadi yang bedanya mamalia sama manusia. Manusia lebih banyak, lebih lebar. Ya, nah, ini otak emosi. Ini batang otak. Ini batang otak ini otak reptil. Tugasnya itu tadi menjaga kelangsungan hidup. Ya, fungsi vital tuh di sini pernafasan, denyut jantung, pencernaan. Ya, secara bawah sadar juga ini berfungsi. Terus ada lagi tuh pertahanan hidup, fight or flight, kayak reptil. Ya, ini otak reptil. Kalau ini sering disebut otak mamalia nih, otak emosi. Jadi manusia lengkap, ada otak reptilnya, ada otak mamalianya. Nah, ini neokorteksnya, nih otak besarnya. Ya, ini otak kecil. Ya, nah ini juga di dalam sini juga diilhamkan kefasikan dan ketakwaan situ. Ya. Ini tadi kalau dilihat otak emosi dari atas ya.
Baik, mohon maaf, sahabat-sahabat, sepertinya ada kendala teknis di Bunda. Halo Bunda. Bunda, Assalamualaikum. Baik teman-teman, sepertinya ada kendala teknis terkait dengan jaringan. Dan mengingatkan kembali bagi sahabat-sahabat yang nanti akan bertanya seputar materi yang nanti Bunda sampaikan, silakan sahabat-sahabat bisa layangkan pertanyaan untuk aplikasi Zoom via Q&A. Untuk sahabat-sahabat yang menyimak via YouTube, sahabat-sahabat bisa bertanya melalui kolom komentar. Demikian pun dengan Facebook DT Peduli, bagi sahabat-sahabat yang mau bertanya, bisa bertanya melalui kolom komentar. Dan sambil kita terhubung kembali dengan Bunda Aisyah Dahlan, kami mengingatkan juga dan mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya untuk menjadi bagian dalam program kebaikan Ramadan Peduli Negeri. Mari bergabung untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Bagi sahabat-sahabat semuanya bisa melakukan transfer donasi melalui rekening BNI Syariah di 009 25 53 741. Dengan melakukan konfirmasi donasinya di layanan WhatsApp kami di 0817 7900 9700. Baik sahabat-sahabat, rupanya memang masih terkendala. Kita coba hubungi kembali bundanya. Mudah-mudahan masih bisa bergabung dengan kita semuanya. Karena insya Allah materi yang nanti Bunda sampaikan akan sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Dan dipersilahkan juga bagi sahabat-sahabat yang akan bertanya, bagi yang menyimak via aplikasi Zoom, sahabat-sahabat bisa bertanya di layanan Q&A. Silakan sahabat di sana bisa bertanya. Dan yang menyimak melalui layanan YouTube, dipersilakan sahabat-sahabat bisa bertanya di kolom komentar atau yang di layanan streamingnya Facebook DT Peduli bisa bertanya melalui komentar. Dan sepertinya sudah terhubung kembali dengan Bunda, alhamdulillah. Halo Bunda. 1-2. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada Bunda. Sinyalnya tiba-tiba hilang. Gak apa-apa, Masya Allah. Siap, silakan Bunda dilanjutkan kembali. Ya, baik ya. Jadi tadi saya cerita bahwa di otak manusia kan ada otak emosi. Inilah otak emosi yang nanti setelah di ini. Oh, ini kok nggak jalan lagi nih. Oh, sebentar. 1, 2. Keluar lagi. Ya, share scene. Ini bisa. Ya, 1, 2, terdengar? Alhamdulillah, jelas Bunda. Ya, jadi tadi kita cerita bahwa otak manusia kan ada otak emosinya ya, dan ternyata setelah diukur tadi, terutama pakai itu ya, makin ke bawah makin low energy, makin low bad ini. Jadi ada beberapa itu ada 9 ya jenisnya. Ini akan ada klasifikasi lain seperti marah, ini termasuk kecewa, geram, ya, jengkel. Tapi secara besarnya dia bikin 9 ya para ahli ini. Jadi 6 ini masih termasuk energi yang bernuansa negatif, 3 ini energi yang positif. Jadi kalau digabungkan dengan ilmu nafs, yang 3 di bawah ini yang berlara diri, ya selalu mengatakan ya saya mah nggak ada apa-apanya, saya cuma gini-gini doang. Nah, itu berarti orang yang takut dan sedih ya. Nah ini nafsu lawamah. 3 di tengah ini las ini sebetulnya lebih kepada buru-buru ya. Cuma ada yang bilang juga rakus gitu ya. Anger, marah, dan pride atau bangga nih ya. Ini masuk di nafsu amarah ini. Ya. Kemudian 3 lagi yang nuansanya sudah energi positif karena lebih di atas, itu courage atau semangat. Di sini ada bahagia, gembira, acceptance, bersyukur, menerima, dan damai. Nah, ini dikategorikan nafsu mutmainnah. Ya. Nah ini juga yang tadi juga dikatakan Allah mengilhami ya ketakwaan, emosi di dalam otak itu. Ya. Nah
ini semakin tinggi dan ini tidak bisa hilang ini. Emosi ini nggak pernah hilang. Makanya paling cocok kalau kita memanage emosi kita di otak ya. Itu kalimat adalah ya Allah angkat sedihku ya Allah supaya naik tangga dia ke atas. Ya, naik ke atas. Karena kalau kita kalimatnya ya Allah hilangkan sedihku karena memang nggak bisa hilang ya. Takutnya nanti kita merasa oh kok doa kita nggak terkabulkan padahal memang dia nggak hilang. Yang benar adalah diangkat supaya dia naik ke atas. Ya. Orang sedih untuk diangkat itu 4, 5 dibanding orang marah. Orang marah tangganya cuma 2, makanya jangan heran ada orang marah, habis marah, dia udah ketawa lagi. Karena tangganya dia lebih pendek untuk masuk ke emosi yang positif ini. Kalau orang takut ya lagi untuk bisa naik ke atas, makanya kita harus angkat. Ya Allah angkat takutku, angkat marahku ya. Tekniknya itu tadi. Ya, sudah diajarkan pada ya Allah pada kita semua dalam Al-Qur'an. Kalau kita berada paling bawah ya ada ketakutan atau apati itu ya atau ada di sinilah di 3 ini kita diminta ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita ada rasa takut, diberikan rasa takut, diberikan kehilangan ya. Nah, itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan untuk naik ke atasnya lagi, ini diminta kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan nanti lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai nanti kita terasa sudah di sini, bahkan sudah menerima, di acceptance. Ya, sudah bersyukur tuh di sini. Makanya dikatakan juga ini namanya zona ikhlas. Zona ikhlas itu ciri-ciri emosinya itu tadi semangat, courageous. Ya, menerima ya, dan damai. Contoh misalnya kita join dengan DT Peduli, kalau kita joinnya semangat, itu berarti kita ikhlas itu. Ya. Tapi kadang-kadang bisa jadi pagi-pagi ini kita belum ada di sini, mungkin masih ada di sini gitu ya. Ada perasaan ini, itu nggak apa-apa, naikkan terus astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya. Ikhlas itu kan kalau tertera dalam surat Al-Ikhlas itu kan intinya ya Allahus Samad. Allah tempat meminta. Makanya untuk kita naik ke atas, kita mintanya sama Allah. Ya Allah, angkat takutku, ya Allah angkat sedihku, ya Allah angkat marahku, ya Allah angkat lasku, buru-buruku, ya Allah angkat sombong. Nah, ini kalau bangga terlalu ekstrim ini kan jadinya sombong ya. Angkat sombongku, ya Allah, agar kita bisa ada di area ini. Tapi itu tadi kadang turun lagi, apalagi kondisi kayak sekarang kan, kita sekarang nih ya waktu pertama kali tahu bahwa corona ini berbahaya kan kita takut ya. Tapi kalau kita terus-terusan takut berada di sini, nanti turun ke bawah, udah takut, sedih. Tentu kita sedih kenapa ada keluarga yang kena. Ya. Saya sebagai tenaga medis, saya sedih sekali teman-teman sudah mulai, ya banyak sekali yang kena corona dan perawat-perawat juga begitu, dan mereka harus di isolasi dan sebagainya. Jadi tenaga-tenaga kesehatannya sedang berkurang, ya. Sedih gitu. Nah, tetapi ini kita harus angkat juga. Kenapa? Kalau kita terlalu sedih dan takut di sini nih, energi kita lowbat. Nanti kita nggak bisa bikin apa-apa. Ya. Makanya kita harus angkat, ya Allah angkat sedihku, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus ada perasaan takut, ya Allah angkat takutku, ya Allah. Karena dari sedih untuk ke atas dia nggak bisa loncat, dia harus naik tangga. Ya. Makanya orang mengangkat sedih untuk menuju ke sini itu ada perasaan macam-macam itu tadi, dari sedih terus ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah angkat sedihku, ya Allah, tiba-tiba dikasih rasa takut dulu, ya Allah angkat takutku, ya Allah astagfirullahaladzim, berarti itu sebenarnya naik sini lagi ya. Nah pada saat ini kita buru-buru tuh, kita selalu mau buru-buru, gimana caranya ya buru-buru nih supaya corona nih beres, gimana? Itu ada perasaan-perasaan kayak gitu tuh ya, kita istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim. Nah terus ada perasaan marah, ya. Kalau udah ini konspirasi siapa sih? Oh kita ada di sini berarti. Kalau ada orang mikir ini sebuah konspirasi dan sebagainya, itu berarti lagi marah itu. Istighfar aja lagi, istighfar astagfirullahaladzim. Nah kadang sebelum naik ke sini dia dari marah ini pasti lewati ini, ya. Lewati pride, ya.
Di sini apalagi kalau terlalu pride itu jadinya ya merasa gua nggak bakal kena lah. Udah deh, kita keluar aja yuk, nggak bakal kita kena. Ini bahaya nih. Orang yang keluar rumah ya dengan perasaan merasa ya nggak apa-apa, kita nggak bakal kita kena. Ini bahaya nih. Maka kita ada perasaan-perasaan kayak gini, ada dorongan pengen keluar rumah karena nggak apa-apa deh. Itu segera istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka kita akan naik ke sini. Ya. Dan pada saat kita semangat ini, nah itu tadi, walaupun di rumah kita bisa mengerjakan macam-macam karena semangat. Ya, karena kita semangat. Bahkan kita naikkan lagi menerima. Kita menerima segalanya apa yang saat ini sedang diuji pada kita. Kita berarti harus ada ya di atas ini sudah baik sekali nih. Ya, terus kita kadang-kadang kita istighfar lagi, astagfirullahaladzim, itu akhirnya kita damai. Ya. Dan ini kadang-kadang bisa turun lagi. Kenapa? Karena misalnya besok pagi kita dengar lagi kabar ya, semakin banyak yang meninggal, itu bisa turun langsung takut dan sedih lagi. Kita naikkan lagi. Nah inilah makanya dia naik turun. Itulah dikatakan juga keimanan kita bisa naik turun. Kenapa? Karena terpengaruh oleh emosi ini. Karena otak emosi ini persis di tengah otak, dia terpengaruh. Kalau pas keimanan kita turun, ini bahaya nih, lagi emosi di bahaya. Ya. Tadi kita takut ya, karena bisa sekarang perekonomian tidak berputar dengan semestinya. Tentu kita takut ya dampak ekonomi terhadap kasus-kasus ini, kita ada takut di sini. Kalau terus-terusan takut, nggak cepat-cepat naik ke atas nih bahaya. Kalau terus-terusan takut kita nggak istighfar untuk naik ke atas nih bahaya. Nanti kita lupa kalau Allah tuh maha ya kuasa, Allah yang maha memberi rezeki itu Allah. Bukan hanya kantor tuh hanya satu pintu saja. Ya, gaji itu hanya satu pintu saja. Tapi Allah yang memberikan rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengayakan. Makanya kita harus naik terus. Kalau enggak nanti lupa semuanya, lupa. Apalagi sudah apati merasa putus asa. Ya, sudah ya percuma lah saya gitu. Nah, bahaya kalau apati ya sudah rasa putus asa, terus ada pemikiran, saya semua udah putus asa, daripada kayak gini mendingan mati aja sekalian. Nah, itu namanya depresi. Nah, depresi itu emosinya ada di bawah ini. Dan depresi adalah emosi yang tidak lazim ya pada manusia. Jadi hati-hati depresi, akhirnya nanti dia ada ide bunuh diri atau istilahnya suicide, akhirnya karena godaan setan untuk ya sudah mati saja, mati betulan ya. Terlalu gembira juga itu berbahaya. Itu namanya manik di sini. Itu juga tidak lazim. Makanya mengapa kita terus istighfar, ya terus walaupun sudah di zona ikhlas ini terus istighfar, ya kemudian kalimat-kalimat thayyibah lainnya diucapkan itu supaya nggak naik ke atas. Ya, dipuji orang, alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah, tabarakallah. Itu supaya tetap ada di sini, aja di sini aja. Karena kalau di atas lagi, kalau kita tidak ya berzikir, maka emosi yang naik ke atas. Itu namanya manik. Ya, itu. Dan beberapa ahli juga membuat lebih detail lagi, ya, dihitung energinya ya dalam bentuk joule, ya. Kalau kita malu itu energinya dikit sekali nih, ya 20 joule ya. Merasa tak bahagia, prosesnya menolak sesuatu orang ya. Ada lagi yang bilang energinya masih sangat low ya. Apa yang paling tinggi? Ternyata energi paling tinggi adalah pencerahan ya. Antara 700 sampai 1000 joule. Ini emosi itu tak terlukiskan. Prosesnya tuh kesadaran murni ini, pencerahan ini luar biasa ya. Salah satu kita merasa pencerahan itu kalau kita habis dengar nasihat biasanya, atau bisa habis mendengar tausiah gitu ya, habis mendengar seminar ya, itu adalah perasaan pencerahan. Makanya kenapa kita harus rajin ikut majelis taklim, dengarkan siapapun guru yang memberikan lukiskan. Itulah makanya alhamdulillah ada teknologi seperti ini, masih bisa kita di rumah saling belajar ya, sama-sama belajar. Saya sendiri pun terus-terusan belajar, nggak pernah berhenti supaya emosi kita ada di sini nih, energinya tinggi ya. Sehingga itu tadi ya, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan apapun ya. Nah ini tadi nih otak lagi ya, kita lebih detail lagi ya.
Baik, ini otak yang paling merah ini, paling depan merah. Mudah-mudahan waktu pertemuan pertama dan kedua DT kita sempat cerita barangkali ya. Ya disinilah tempat otak. Nah, disinilah tempat ya dimana kalau kita ngaji, ya baca Quran, baca hadis, ya kemudian dapat nasihat-nasihat, terus belajar ilmu apapun ya tentang apapun itu masuknya di depan sini. Depan sini. Kalau emosi kan tadi kita udah bahas emosi. Masuknya depan sini. Dari mana masuknya? Itu tadi dari panca indera kan. Kita melihat, mendengar, ya. Kemudian kita ucapkan setiap misalnya nasihat diberikan oleh guru-guru kita itu kita ucapkan lagi ulang itu semuanya nanti panca indera ini sistem sarafnya akan membawa ke batang otak sini dulu. Nah, sebelum masuk ke yang merah dia akan lewati otak emosi. Makanya pada saat kita menerima ilmu atau kita sedang belajar itu emosi kita harus kita setting. Apabila kita misalnya tidak berkenan dengan yang diucapkan oleh guru misalnya, nah itu kita harus istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya ya emosi ini terkendali, supaya ilmu-ilmu itu bisa masuk ke depan sini. Buat orang yang jarang belajar tentu ininya kosong nih, sayang banget. Kalau pengalaman-pengalaman di mana di sini frontalis di sini, pengalaman-pengalaman. Ya. Jadi ya. Nah ini dia, kita lihat prefrontal cortex yang ini, ya ini untuk pengaturan suhu, rasa sakit, sentuhan, watak dan bakat ada di sini. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas bakat. Ya, ini untuk penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Ya, baik. Nah ini di tengah ini nih untuk analisa, sintesa, kreativitas, memori, bicara, penilaian, kontrol diri. Pertimbangan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan mobilisasi ini ada di bagian-bagian sini, di bagian frontal sini. Ya, nah tadi ingat karena tadi otak kita itu tersambung lewat sistem saraf, ya sehingga membuat kita punya perilaku. Emosi juga begitu. Kalau lagi sedih, makanya gaya badan kita tuh pasti gaya sedih. Lagi marah juga pasti gaya badan kita tuh gaya marah. Kenapa? Karena ya, informasi yang di sini, pesan di sini dia jalan. Ya, dia jalan, marah, wah, jalan dia. Marah. Akhirnya badan kita marah, ya, sedih dari sini, sedih. Akhirnya badan kita sedih. Ini kalau berterusan emosinya di emosi negatif, maka ini badan ini bisa sakit. Ya. Badan ini bisa sakit, makanya sering disebut psikosomatis nih. Ya. Sedih berkepanjangan, nggak cepet-cepet istighfar tuh jalan badan, sedih. Nah, informasi itu akan diberikan ke pencernaan, ke paru-paru, ke jantung, makanya palpitasi kita jantungnya jadi berdetak, kemudian paru-parunya jadi sesak, asam lambung meningkat, ya, ususnya berkontraksi, akhirnya diare, ya, jadi kemudian badan nggak bisa jadinya lemes gitu, ya, nggak dan sulit tidur. Nah, itulah ciri-ciri psikosomatis biasanya karena emosi yang di sini, ya, itu terus-terusan jalan. Dan kita harusnya ya segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini ada Profesor David Hawkins ya, ilmuwan USA. Apa dia bilang? Kebanyakan orang sakit karena di dalam dirinya tidak ada rasa yang penuh dengan cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Yang ada hanya penderitaan, kesedihan dan keluhan. Ya, tadi kan ikhlas itu di atas kan emosinya tuh ya, makanya harusnya semangat, bersyukur atau acceptance dan damai itu adalah ikhlas ya, cinta kasih yang ikhlas. Makanya kita harus selalu minta sama Allah, ya Allah, ya Allahus Samad tadi ya, inti dari surat Al-Ikhlas, ya Allahus Samad, Allah tempat meminta ya. Kemudian getaran magnet cinta ya, kalau di bawah 200 Hz ini menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi cinta kasih seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Ya, tadi kan kita lihat tuh, kita kembali. Ya, Profesor David Hawkins mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang punya frekuensi positif di atas 700, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Ya. Tadi kan kita belajar tuh, yang 700 apa tadi? 700 adalah pencerahan. Kita lihat lagi ya. Ini 700 pencerahan. Jadi kalau kita sering belajar, habis baca buku, ya, dengar taklim, baca Quran, berikut artinya, itu pasti ya terjadi pencerahan. Makanya energi kita di sini nih. Kalau kurang dari 200 tuh tadi katanya Hawkins tadi, dia ini bikin sakit ini.
Ini di luar adanya bakteri, virus dan sebagainya ya. Nah itu tadi, jadi imunitas tubuh menurun kalau dia di bawah 200. Ya, di atas 200 nih dia aman, yang paling bagus itu 700 sampai 1000. Ya, alhamdulillah, makanya alhamdulillah nih DT Peduli bikin kajian terus ya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Baik, kemudian kita, ini juga perlu kita memberitahu ya pada anak-anak dan pasangan hidup kita, ini masalah berdusta ini. Ini berdusta ini yang bisa nih kita nggak bakal jadi investasi akhirat nih kalau kita berdusta ya. Berdusta itu kan berkata tidak benar ya. Jadi dalam surat Al-Alaq ayat 15 dan 16 ya. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Nasiyah ya. Ubun-ubun tuh di mana sih? Ini kan Allah bilang. Nah, ubun-ubun nih ada di sini nih. Persis di sini. Nasiyah itu ubun-ubun ya. Ya, ada di ujung sini ubun-ubun. Ya, nasiyah. Makanya nah ini kita lihat gambar ya. Ini dia nih. Ini ubun-ubun nih. Kata Allah kalau orang-orang berdusta itu dia akan tarik ini, otaknya ditarik ke sini, terutama yang ini frontalis ini. Karena tadi frontalis inilah otak itu otak analisa, ini otak kreatif di sini, otak pertimbangan nih. Jadi kalau berdusta itu bukan program emosi dia. Berdusta itu ya memang kaitannya antara emosi ya dengan watak juga ya, dan dengan di sini apa ada nggak isinya di sini nih. Sehingga dia kalau nggak ada isinya jarang ngaji. Tahu bahwa berdusta itu merugikan atau dosa, ini nggak ada isinya di sini, maka dia bisa melakukan berdusta ini, frontalis di sini, ya. Atau bisa saja sebetulnya dia tahu juga dusta itu berdusta itu dosa, tetapi dia sedang dalam kondisi takut. Kenapa? Ini limbik sistemnya takut, ya. Makanya dia melakukan mengatakan sesuatu yang tidak benar karena dia takut di sini, ya. Nah itu tadi, ya tadi itu. Jadi di sini tuh analisa, sintesa, kreativitas, memori, bicara, penilaian, kontrol diri. Ini kontrol diri di sini ya. Pertimbangan, perencanaan, pengambilan keputusan, mau dusta apa enggak gitu. Nah sini. Oke. Tentunya supaya kita tidak berdusta itu tadi ya, ngaji terus untuk masukkan di sini. Kalaupun sudah tahu bahwa dusta itu dilarang atau merugikan, ini harus diulang-ulang lagi supaya apa tadi sistem saraf yang ada di sini tuh jadi sambungannya berulang. Akhirnya dia menjadi sebuah kekuatan karena sambungannya berulang-ulang. Ya. Berbagai perubahan perilaku dan kesehatan mental adalah efek dari kerusakan pada lobus frontalis ya ini. Karena rusak ini. Ini kan juga pengalaman nih, lingkungan termasuk nih kalau kita tinggal bersama orang-orang yang negatif, maka di sini nih isinya negatif semua nih di frontalis ini. Ya. Saya tinggal dengan lingkungan mabok, anak-anak tinggal di lingkungan mabok, maka dia sering lihat orang mabok, infonya dari mata dia masuk ke sini. Ya. Dan itu bahaya, dia bisa ya jalan ke badan. Untungnya kalau misalnya kita ajar kan bahwa khamr itu haram, masuk di sini kan. Cuma itu tadi berat juga kalau misalnya sudah dikasih ilmunya juga bahwa khamr itu haram, tapi dia tinggal di lingkungan yang mabok. Wah ini berantem ini antara ini sama ini nih, mana kuat-kuatan itu. Ya, makanya itu tadi perubahan perilaku dan kesehatan mental adalah efek kerusakan lobus frontalis. Makanya ini juga harus dijaga, lingkungan harus dijaga. Pengalaman-pengalaman pola asuh itu harus dijaga supaya ini frontalisnya juga ya merekam memori-memori yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang positif-positif. Seluruh kejahatan di muka bumi adalah hasil kerja dari fungsi otak. Sebagaimana juga seluruh kebajikan di bumi adalah hasil kinerja otak, ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, pengalamannya ada isinya nggak di sini. Kemudian emosinya gimana? Watak yang muncul kekuatan atau kelemahan. Nah, ini tadi. Ada orang wataknya lagi muncul kelemahan, emosinya lagi diturun, lagi marah, ya prefrontalnya nggak ada isinya. Itu tadi pengalaman dia sering lihat orang-orang marah di lingkungannya. Itulah akan menjadi kejahatan. Apa yang dia bikin apa, dia lakukan apa? Ayo kita bikin keonaran. Dia bikin keputusan di sini, di jalan di badan. Onar buat onar. Begitu juga kebajikan.
Kalau kita udah belajar watak, bahwa watak ada kekuatan, yang kita bercoba untuk selalu ada di akses kekuatan kita, fitur kekuatannya yang selalu kita akses. Emosi karena kita sering istighfar, sering berzikir, ini naik. Baik, mohon maaf sahabat-sahabat, sepertinya kembali Bunda terkendala di jaringan. Informasikan kembali bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya seputar materi yang tadi Bunda sampaikan, bisa melalui layanan aplikasi Zoom. Sahabat-sahabat tinggal mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Sedangkan bagi yang sahabat-sahabat menyimak via YouTube ataupun via Facebooknya DT Peduli, silahkan bisa layangkan pertanyaan melalui kolom komentar. Insya Allah nanti pertanyaan yang sahabat-sahabat kirimkan akan kita sampaikan kepada Dr. Aisyah Dahlan. Baik, kita coba hubungi kembali, sambungkan kembali dengan Bunda. Baik, sahabat-sahabat semuanya sepertinya masih terkendala teknis, dan kami informasikan bagi sahabat-sahabat semuanya yang mau menjadi bagian dalam program Ramadan Peduli Negeri, sahabat-sahabat bisa melayangkan transfer donasinya melalui rekening BNI Syariah di 0092553 741 dengan melakukan konfirmasi donasi di 0817 7900 9700. Baik sahabat-sahabat sekalian, sepertinya Bunda masih terkendala jaringan. Kita coba ulangi kembali untuk menghubungi Bunda. Mudah-mudahan masih bisa bergabung bersama kita ya sahabat-sahabat. Dan insya Allah di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang sahabat-sahabat jamaah kajian online semuanya simak. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada waktunya untuk kita sampaikan kepada Bunda. Dan sepertinya memang masih terkendala teknis. Halo, Assalamualaikum Bunda. Baik, dari operator sedang menghubungi kembali Bunda Aisyah Dahlan. Mudah-mudahan ada takdirnya bisa menyelesaikan materi di kesempatan hari ini ya. Karena kalau kita simak, Masya Allah sangat luar biasa materi yang tadi Bunda sampaikan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah ilmu bagi kita semuanya, terutama bagaimana mengimplementasikan kita yang peranannya sebagai orang tua, tenaga pendidik, atau apapun profesinya. Mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali, sahabat-sahabat. Dan sebagai informasi bahwa insya Allah DT Peduli senantiasa mengadakan kajian online selama Ramadan ini. Jadi bagi sahabat-sahabat semuanya, jamaah yang mengikuti kajian online bersama DT Peduli, untuk link dengan berbagai macam nanti pemateri akan di-share oleh tim media. Dan sekali lagi kami mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, mari menjadi bagian dalam program Ramadan Peduli Negeri bersama DT Peduli. Bagi sahabat-sahabat semuanya bisa melakukan transfer donasi melalui rekening BNI Syariah di 0092553 741 dengan melakukan transfer konfirmasi melalui 0817 7900 9700. Semoga kebaikan yang sahabat-sahabat lakukan menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya masih terkendala jaringan dan pertanyaan yang masuk Masya Allah sangat banyak. Dan sebagai informasi bahwa alhamdulillah kajian ini diikuti sekitar 499 orang dari link Zoom, kemudian dari YouTube dan juga dari Facebook. Dan kita akan coba menghubungi kembali Bunda Aisyah Dahlan. Mudah-mudahan ada takdirnya untuk kita bisa menyimak kembali materi yang tadi Bunda sampaikan. Assalamualaikum Bunda. Halo, Assalamualaikum. Baik sahabat-sahabat, tampaknya memang masih terkendala di jaringan. Sambil kita menunggu, bagi sahabat-sahabat yang mau menyelesaikan tilawahnya dipersilahkan, ataupun yang ingin bertanya dan baru masuk, baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung bagi sahabat-sahabat jamaah kajian online dimanapun berada. Dan insya Allah sebagai informasi bahwa kajian online ini diadakan setiap hari dengan berbagai macam narasumber,
Jadi bagi sahabat-sahabat semuanya, dipastikan tetap terus standby bersama kami DT Peduli untuk sama-sama menyimak kajian online. Dan alhamdulillah di kesempatan ini Bunda sudah terhubung kembali dan kita akan coba hubung ulang. Halo, Assalamualaikum Bunda. Ya, mohon maaf ini Bunda. sinyalnya kuat sebetulnya di rumah, tapi kok nggak ini ya, kok disconnected gitu ya. Masya Allah. Gak apa-apa Bunda. 1, 2, kedengeran? Alhamdulillah suara Bunda sangat jelas. Oh ya, baik kalau gitu ya. Jadi ini tinggal sedikit lagi, mungkin kita nanti bisa buka tanya jawab ya. Jadi ini bahwa setiap sifat jiwa adalah hasil koneksi neuron-neuron, beda nih sambungannya. Kenapa? Karena dia alternatifnya tuh banyak sekali ya. Alternatif konektivitas antar saraf-saraf tuh sambungan-sambungan tuh banyak karena jumlah neuron tuh 100 miliar. 100 miliar tuh banyak sekali. Ya, itu kabel-kabel 100 miliar itu ya ada ahli mengatakan, nggak tahu gimana cara ngitung ya, kata ahli kalau otak manusia itu kabelnya dibuat panjang saja ya, nggak dibikin meliuk-meliuk, katanya itu panjangnya bisa sampai jarak Jakarta Bali itu. Saking panjangnya otak manusia itu sebetulnya. Makanya Allah buat digulung-gulung kayak gitu. Artinya memang alternatif konektivitas antar neuron ini kan banyak, karena neuron aja banyak 100 miliar ya. Kemudian juga triliunan. Ada 150 triliun sinapsnya. Jadi artinya gini, jadi makanya setiap orang jiwanya bisa terbentuk itu karena sambungan-sambungan ini tadi. Sambungan-sambungan dari apa yang dia pelajari, bagaimana dia kelola emosinya, wataknya dia kenali atau tidak, pengalaman-pengalamannya baik atau tidak, atau lingkungannya baik atau tidak. Maka sifat-sifat yang muncul dalam jiwa manusia itu ditentukan oleh kombinasi sinaps-sinaps yang membentuk sirkuit. Ya. Betapa rumitnya memahami jiwa manusia, apalagi memahami Allah yang telah menciptakannya. Ya. Jadi sekali lagi itulah sambungan-sambungan otak kita ini, dia akan membentuk perilaku karena dia akan turun ke sini. Ya. Nah, tapi itu tadi kita lihat dulu jantung. Jantung inilah yang nanti ya, walaupun dari otak manusia ini semua nih sudah tersambung sinapsnya, kemudian lewat sumsum tulang ini, sebelum dia jalan ke badan, mampir dulu semua pesan di jantung, ya, jantung. Dan nanti jantung yang akan mengirim lagi ke seluruh badan. Dan yang unik, jantung ini juga punya sel otak, dia menyimpan apa yang ada, ya, memori-memori yang di otak tadi, dia tersimpan juga di jantung. Dan jantung juga memperkuat frekuensi dari pesan-pesan yang di otak sekitar 5.000 kali. Jadi ini jantung punya peranan yang juga luar biasa, ya, walaupun pesannya dari otak sampai di jantung menjadi 5.000 kali sehingga dia jalan ke seluruh tubuh. Dan jantung punya sel otak sehingga jantung juga menyimpan memori-memori juga yang ada di otak. Ya, dan menurut ilmu neuroscience yang dianggap kolbu itu adalah ini jantung. Ya. Baik, Kang Asjun, barangkali ada mau tanya pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah, ini Bunda yang bertanya sangat banyak sekali. Dari aplikasi Zoom, dari YouTube, kemudian dari FB juga. Saya bacakan dulu dari FB ya Bunda ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter izin bertanya seputar wata. Pembahasan kemarin, secara kasarnya saya menyimpulkan bahwa saya adalah seorang sanguin. Sementara pasangan saya adalah seorang introvert. Yang ingin saya tanyakan, sikap seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh seorang introvert terhadap pasangannya? Ya, jadi kemungkinan besar kan karena ini punten ada namanya kah yang bertanya? Ada namanya Mbak Sani Solihatul Insan. Jadi Mbak Saninya yang orang yang tadi mengatakan beliau yang sanguinis ya? Betul. Ya. Ya, Mbak Sani yang sanguinis. Mbak Sani ini kan orang yang hasratnya gembira ya. Kemudian spontan orangnya, spontan. Kemudian pasangannya kan waktu itu kita bilang bahwa dia akan kebalikannya, ya. Tentu introvert atau paling enggak pemikir. Jadi pasangannya Mbak Sani ini kan lebih pemikir. Bahkan karena orang melankolis atau pemikir itu hasratnya sempurna,
bisa jadi dia lebih rapih daripada Mbak Sani, ya kan? Nah, biasanya yang diminta oleh tipe melankolis ini terhadap pasangannya, yaitu juga melakukan apa-apa dengan sempurna. Walaupun itu sulit buat seorang sanguinis melakukan hal-hal yang sempurna. Tapi bukan berarti tidak bisa belajar. Artinya orang sanguinis yang katakanlah pencet odol ya, pasti pasangan Mbak Sani pencet odolnya dia yang lebih rapi dari bawah. Itu pun kita diharapkan seperti itu. Nah, cuman tipe Mbak Sani yang spontan ini kadang-kadang mau buru-buru, jadi mencetnya di tengah lagi atau di atas lagi gitu, karena mau buru-buru gitu kan. Memang nggak bisa setiap hari juga jadinya terlalu rapi, tetapi sebisa mungkin mencoba untuk jadi lebih rapi lagi. Yang tadinya misalnya kalau lipat selimut, Mbak Sani karena mau cepat, lipat selimutnya juga jadinya ya nggak ujung ketemu ujung gitu kan selimutnya itu. Tapi pasangannya pasti mau yang ujung ketemu ujung gitu, tapi berusahalah terus seperti itu ya. Kemudian orang melankolis ini kan orang yang senang waktu, dia orientasi planning. Artinya kalau mau mengajak pasangan itu nggak boleh dadakan kalau dengan orang melankolis ini. Ini harus dikasih tahu beberapa hari sebelumnya. Ya. Dan orang melankolis juga nih orang yang senang di rumah sebetulnya, senang di rumah dan senang punya meja kerja khusus. Dan meja kerjanya itu, apalagi dia laki-laki ya, meja kerjanya ini tidak boleh diganggu-ganggu. Ya, jadinya orang melankolis ini seperti itu, jadi betul-betul sempurna ya. Tapi harus tahu juga, orang melankolis harus tahu juga bahwa pasangannya, seorang sanguinis ini yang orang hasrat gembira dan spontan, itu kalau terlalu dibikin detil kayak orang melankolis, nanti kekuatannya, ya, yang otak di sini kan ada nih, watak kan di sini nih ya, watak di otak di sini kan, kekuatan sanguinis akan hilang nanti. Artinya dia bisa rapi tapi tidak serapi orang melankolis. Nah, orang melankolis ini memang akan dapat pasangan sanguinis, itu sudah ada penelitiannya itu. Ya, 80-90% itu orang melankolis pasti dapat sanguinis. Kenapa? Supaya yang orang melankolis ini ya bisa lebih spontan, jadi nggak terlalu detil terus. Karena nggak semuanya bisa dikerjakan apa-apa dengan sempurna. Karena nggak semua orang watak sama. Jadi dengan adanya si sanguinis terhadap melankolis ini, sanguinis akan memberikan warna yang lebih ceria, yang lebih spontan lagi, yang lebih jadi orang melankolisnya belajar dadakan sedikit lah. Jadi kebalikannya, sanguinis belajar rapi sedikit, ya orang melankolis belajar gembira sedikit, nah gitu. Supaya dia ketemu di tengah-tengah, ya. Jadi kayak gini mungkin Kang Asjun, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Mbak Sani tadi ya. Baik, Bunda. Untuk yang selanjutnya kita akan ambil pertanyaan dari aplikasi Zoom yang sudah bertanya. Ada Bunda Yuniarti Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya, saya pernah jatuh yang kena saraf belakang dan sering lupa menghafal. Itu harus bagaimana ya, Dok? Itu umur berapa beliau jatuh ya? Belum, nggak tertulis ya? Nggak ditulis ya? Tidak, Bunda. Nggak ada. Jadi memang pada saat orang-orang yang pernah jatuh atau sering disebut dan kena bagian kepala, itu kan disebut trauma kapitis ya. Tentu ada bagian-bagian yang mungkin terbentur di situ karena kan otak ini sangat lunak ya. Untungnya memang otak ini dilindungi oleh otak ya kepala itu sehingga dia terlindungi dengan baik sebetulnya. Hanya kalau ada goncangan atau ada trauma, tentu batok kena juga dan hanya bentuknya juga bisa sampai ke otak. Untungnya ada batok, kalau enggak traumanya terhadap otak ya. Satu, karena memang pernah jatuh dan kadang memang ada dampak ya. Paling sering itu tadi ya, lupa itu paling dampak dari seringnya trauma kapitis ya. Tentunya Bunda Yuniarti, waktu itu saya nggak tahu ya, karena tadi belum ada beritanya, apakah sudah juga ke dokter saraf untuk periksa gitu. Kalau sudah, biasanya dokter saraf akan memberikan vitamin saraf masuk vitamin otak ya untuk memberikan ketahanan lagi otak ini dan juga vitamin persarafan seperti di sini nih ya. Nah itu tadi, jadi saya juga belum tahu tadi Bunda Yuniarti apakah sudah ke dokter saraf atau tidak. Kalau belum mungkin bisa ke sana ya. Cuman dalam keadaan pandemik seperti ini tidak semua rumah sakit sekarang membuka poliklinik untuk terutama poliklinik ya spesialisasi ya.
Tapi seandainya Bunda Yuniarti masih bisa menunda untuk ke dokter saraf, ya sudah, mungkin bisa makan dengan makanan-makanan yang ada kaitannya dengan otak dan persarafan. Apa saja itu? Yaitu bahan kacang-kacangan. Ya. Kacang hijau, kacang merah, gitu, kacang almond, itu bagus untuk nutrisi pada otak ya. Sereal juga begitu, ikan ya. Karena yogurt juga itu cocok untuk otak ya. Jadi kacang-kacangan lah itu ya, kacang hijau, buka puasanya jadi kacang hijau Bu, kayak gitu ya. Dan kalaupun misalnya sudah nutrisinya sudah terpenuhi, kok rasanya masih juga lupa, ya artinya kita dengan sadar bahwa oh ya itu karena pernah trauma, sehingga kalau perlu diulang-ulang lagi, diulang ya. Nah itu yang bisa mungkin diberikan Kang Asjun. Siap Bunda. Baik, kita akan ambil selanjutnya dari YouTube ya Bunda. Ada sahabat kita namanya Bapak Tommy Satrio Yudanto. Mohon maaf terkait orang yang terkena penyakit gila, itu saraf apa yang terkena dan bagaimana bisa terjadi? Halo Bunda. Baik, nampaknya seperti terkendala di jaringan. Sekali lagi sahabat-sahabat mohon maaf. Ya, halo, Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Baik, sahabat-sahabat sepertinya masih terkendala di jaringan. Dan mudah-mudahan Bunda bisa segera bersamai kita semuanya juga ya. Dan diinformasikan juga sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silakan sahabat-sahabat bisa bertanya melalui aplikasi Zoom. Oh baik, alhamdulillah Bunda sudah hadir kembali. Orang yang terkena penyakit gila itu bisa terjadi. Baik Bunda, gimana? Ya, siap. Ya, ini maaf putus-putus. Apa-apa. Tadi yang terkait orang gila ya? Betul. Saraf apa yang kena dan tadi bagaimana bisa terjadi? Ya? Bunda, betul. Iya. Jadi begini, ada istilah untuk kalau orang awam bilang gila, itu di dunia kedokteran diartikan dinamakan schizophrenia. Tapi bahasa umumnya itu gila. Nah, ada beberapa teori karena memang diteliti ya. Jadi ada yang mengatakan schizophrenia itu ada faktor genetik, ada faktor turunan, di mana mungkin waktu faktor turunan itu pembentukan otaknya itu mungkin ada beberapa hormon-hormon yang kurang. Ya. Itu katanya secara genetik. Nah, walaupun sebetulnya kalau tidak ada pencetus, ya maka gilanya atau schizophrenianya mungkin munculnya nanti setelah di atas 70 tahun. Jadi kalau schizophrenianya yang karena genetik dan tidak ada pencetus atau stresor tinggi, itu mungkin dia menjadi schizophrenianya atau bahasa awamnya gila itu baru di atas umur 70 tahun. Makanya mengapa sekarang ada lansia yang schizophrenia, dia sudah semakin tua kok jadi semakin hilang akalnya gitu ya. Nah, tetapi kalau ada pencetusnya, dia bisa muncul di umur lebih muda. Contoh misalnya, dia sudah ada turunannya schizophrenia. Ya, dan masih umur 25 tahun dia pakai narkotika paling sering nih pencetus untuk schizophrenia muncul di umur di bawah 70 tahun. Katakanlah itu dia pakai golongan ganja ya. Nah, mungkin kalau dia pakai terus-terusan karena dia ada schizophrenia, harusnya kalau dia nggak pakai ganja mungkin sakit jiwanya di atas 70 tahun, ini jadinya bisa lebih cepat, mungkin 30, 35 atau 40 tahun dia sakit jiwa. Nah ini jadi harus ada pencetus-pencetusnya. Dan kalau selain narkotika, pencetusnya itu yang mungkin tadi tekanan-tekanan yang dia tidak bisa mengatasinya secara emosi, ya. Atau misalnya pencetusnya itu tadi ya, keluarganya pecah atau orang tuanya berpisah, tetapi berpisah yang tidak baik-baik, berpisah yang bikin sesuatu yang menyedihkan sekali ya, dan bahkan mungkin ada orang tua yang saling memukul, yang itu jadi menakutkan sekali. Itu bisa menjadi pencetus-pencetus orang yang schizophrenia ini ya. Makanya dikatakan ada orang yang berkepribadian schizoid namanya.
Tapi kalau nanti dia sudah tercetus dan akhirnya betul-betul jadi skizofrenia, itu tadi. Banyak juga orang nggak tahu kalau dia itu punya turunan skizofrenia. Kenapa? Karena mungkin kakek neneknya yang ada skizofrenianya ini belum sempat gila, sudah meninggal. Kan dikatakan di atas 70 tahun baru muncul. Nah, mungkin kakek neneknya umur 68 meninggal atau 65 meninggal, jadi nggak muncul. Jadi dia nggak tahu. Ya. Kalau ditanya otak bagian mana sebetulnya yang terkena ya, sebetulnya itu adalah kinerja dari hormon-hormon yang di bagian otak di sini nih, di daerah kelenjar pituitary dan juga di batang otaknya ya, dan di otak limbik system. Di situ mungkin ada hormon-hormon yang kurang, hormon bahagianya kurang. Ya, hormon bahagianya kurang sehingga harus berobat ya ke psikiater, ke dokter kesehatan jiwa. Di situ akan ada, tadi dikatakan ada obat-obatan yang memang untuk otak. Ya, yang tadi sudah kita kasih lihat gambaran alat tes obat-obatan yang dibikin untuk otak itu sudah diuji gitu, bagian mana bisa. Nah, jadi obat-obatan ini ya biasanya mengangkat hormon bahagia. Makanya orang-orang yang memang merasa dia ada skizofrenia ya, itu harusnya ya rajin konseling ke dokter psikiater, ya, dokter kesehatan jiwa. Ya, nah obat-obatnya juga harus teratur sesuai dengan anjuran dari dokter kesehatan jiwa tersebut. Ya. Tapi ada orang dia nggak mau mengaku bahwa dia ada kelainan-kelainan kejiwaan. Nah ini agak susah tuh kalau ada yang tidak mau mengaku atau orang-orang bilang insight-nya buruk. Nah itu bujuknya tuh, itu harus keluarga membujuk untuk dia mau berobat. Atau kalau orang yang skizofrenia sudah muncul skizofrenianya tidak mau diajak berobat, keluarga saja dulu yang pergi konsultasi pada psikiater. Nanti ada arahan-arahan oleh psikiater bagaimana membujuknya, atau mungkin ada obat yang diberikan oleh psikiater, nanti keluarga yang memberikan. Jadi ada banyak tips-tips yang nanti diberikan oleh teman-teman dokter psikiater. Jadi kayak gitu kira-kira Kang Azjun. Baik, siap Bunda. Untuk selanjutnya kita akan coba live interaktif ya Bunda untuk penanya di sini yang bertanya secara langsung ke Bunda. Di sini ada sahabat Nafisah Al-Huda, kemudian ada sahabat Amir Hamzah dan sahabat Lusiatul Amina. Dipersilakan siapa yang cepat untuk langsung bertanya kepada dokter, dipersilakan. Kemudian ada juga sahabat Rahma Yuliza. Ya silakan yang mikrofonnya sudah diaktifkan, bisa bertanya langsung ke Bunda. Halo, Assalamualaikum. Baik, dipersilakan kepada sahabat Nafisah Al-Huda, kemudian sahabat Amir Hamzah, sahabat Lusiatul Amina, dan Rahma Yuliza. Dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Bunda yang sudah mengacungkan tangan. Ada juga sahabat Ismi Lestari, dipersilakan yang paling dulu. Nah, ini ada sahabat kita Rahma Yuliza. Dipersilakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Liza, saya mahasiswa dari Aceh. Masya Allah. Oh, Masya Allah, dari Aceh nih. Dengan siapa? Rahma Yuliza? Ya, Rahma aja Bunda, manggil Rahma. Oh ya, oke. Seperti ini Bunda, saya kan pernah atau punya kawan-kawan yang sekeliling saya ini dengan lingkungan keluarganya kayak broken home. Terkadang dia curhat sama saya seperti ini. Saya punya masalah keluarga bla 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 dan begini. Di sini saya beberapa kali hampir mau bunuh diri. Saya bilang kayak gini. Siapa yang berapa kali hampir bunuh diri? Kawan sahabat saya terdekat, sahabat terdekat saya. Beliau mau bunuh diri. Yang saya tanya sama beliau, udah berapa kali Anda mau coba bunuh diri? Hampir dari 5 kali. Astagfirullah, bilang kan. Apa yang belum Anda coba? Semuanya udah pernah dicoba, cuman jatuh dari tower, tabrak diri. Nggak usah dibahas lagi, Bunda. Habis itu saya bilang kayak gini, kenapa Anda mau bunuh diri? Saya tanya. Karena gini katanya, Mah, saya stres. Keluarga saya seperti ini. Kadang mungkin karena orang tua saya nikah lagi,
Habis itu dengan keluarga lingkungan saya kayak gini, terkadang buat saya stres. Anda lampiaskan stres Anda itu kemana? Mungkin saya orangnya sanguin mah, terlalu happy, kata Bunda tadi, terlalu happy. Habis itu nekatnya yang itu kadang-kadang kan kalau orang lihat luar logika, kayak misalnya kayak gini, kayak ke Jakarta, ke Bogor naik motor. Putus Mbak Rahma, Ya. gimana? Naik motor dari Jakarta ke Bogor terus gimana? Halo Mbak Rahma, masih terhubungkah? Putus ya? Sepertinya Bunda ya terputus. Oke, kita coba Putus, yang ya? lain atau dibahas. Bunda, Oh, maaf itu ya Bunda. Gimana? Mohon maaf Mbak Rahma, suaranya kurang jelas Mbak, terputus-putus. Maaf Bunda. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Mbak Rahma, mohon maaf suaranya terputus-putus Mbak. Oh, ya maaf Bunda, tadi jaringan Bunda, saya mau tanya bagaimana Mbak Rahma, saya mungkin Mbak Rahma, mohon maaf suaranya terputus-putus Mbak. Mbak Rahma, mohon maaf suaranya terputus-putus. Ya, mohon maaf Mbak Rahma, suaranya nggak jelas. Halo Mbak Rahma, mohon maaf suaranya terputus-putus. Jadi, nah kalau ini bagus Mbak yang barusan. Dicoba lagi Mbak Rahma. Kalau masih terkendala sinyal, mungkin via chat aja Mbak. Ya. Ya chat aja ya Pak. Susah. Nah, saya ingin. Baik. Masya Allah, mohon maaf Bunda, sepertinya memang terkendala di jaringan sehingga pertanyaan beliau secara langsung kurang jelas. Baik, kita akan coba memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung. Dipersilahkan. Di sini sudah ada sahabat Luciatul Amina, kemudian ada Mbak Arita, ada Mbak Hana Eliana, Mas Amir Hamzah, dan Mbak Rahma Yuliza. Oh, yang tadi ya, yang Mbak Rahma. Dipersilahkan, ayo bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung, silahkan mikrofonnya bisa di-on-kan, kemudian bertanya langsung kepada Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bunda. Dengan Hana Hana Eliana. Oh, Ya, Masya betul, Allah. Ya, gimana Bu Hana? Dari Jakarta Bunda. Oh gitu, baik. Iya Bunda, saya alhamdulillah udah menikah. Nah, bagaimana caranya untuk membangun sebuah keromantisan dalam rumah tangga? Karena kalau saya lihat sih suami saya tuh sifatnya kayak cuek gitu ya Bunda ya. Jadi aku pengennya tuh dia yang ngeduluin saya buat meluk, buat cium gitu. Karena yang sering meluk duluan itu aku Bunda. Jadi aku pengen gimana ya? Ya pengen romantis gitu. Gak mau cuek-cuekan kayak gitu. Gitu Bunda. Bagaimana? Sudah berapa tahun berumah tangga? Sudah 3 tahun Bunda. Oh, alhamdulillah. Baik, terus? Ya Bunda, bagaimana caranya membangun sebuah keromantisan dalam rumah tangga itu supaya harmonis dan romantis gitu. Karena pengennya tuh memang romantis aja gitu Bunda. Terus gak mau aku yang ngeduluin terus. Terus kan alhamdulillah udah punya anak juga Bunda. Ini pertanyaan keduanya, bagaimana caranya supaya kita gak marah gitu ketika anak kita itu memberantakin terus gitu. Memang mungkin emang masa-masanya ya Bunda ya, usia Anaknya laki perempuan? Perempuan Bunda. Oh, perempuan. Iya, baik. Baru satu ya? Baru satu Bunda. Oh iya. Bu Hana umur berapa? Usia 23 jalan Bunda. Oh, Masya Allah. Suami umur berapa? Usia 31. Oh, jauh juga bedanya ya? Iya Bunda.
Fotonya Mbak Bu Hana sama suami ya? Iya betul. Oh gitu. Ya baik. Iya Bunda. Romantis ini sebetulnya kadang-kadang antara laki-laki sama perempuan berbeda nih. Romantis itu kan sebetulnya cara-cara ya atau kiat-kiat untuk menyatakan kasih sayangnya atau cintanya. Ini beda ya. Mungkin kalau dijelaskan sekarang terlalu panjang ya. Mungkin nanti pekan depan saya akan bahas di DT Peduli tentang romantisme. Boleh ya Kang Asjun ya? Boleh Ya? boleh Bunda. Jadi yang pasti begini. Memang suami istri itu menyatakan romantismenya itu beda-beda memang. Itu karena wataknya. Ya, kalau tadi saya lihat fotonya suami dari Bu Hana, ya, itu memang wataknya watak yang satu ada hasrat mengatur dan pemikir. Itu memang romantismenya itu bukan pelukan dia, ya. Sementara kalau tadi, walaupun tadi Bu Hana pakai niqab, tapi karena saya dengar suaranya, saya sih memperkirakan Bu Hana ini orang yang watak damai dan gembira. Ini sebenarnya sudah soulmate. Cuman memang untuk Bu Hana untuk menyatakan romantisme itu rupanya perlu dipeluk gitu. Cuman karena suami bahasa romantismenya bukan pelukan, ya makanya dia nggak tahu. Makanya sekarang kenapa kita harus banyak belajar ya. Kecuali nih jarang sekali nih laki-laki langsung memahami dengan jeli apa kebutuhan istri. Kecuali yang rajin taklim sama rajin baca sirah Rasulullah. Itu ya. Tapi pada umumnya laki-laki dia harus juga belum tahu sebetulnya romantisme yang diharapkan oleh istrinya kayak apa. Karena memang beda. Karena itu masalah di otak soalnya. Masalah program watak di otak. Ini membuat romantisme itu ya jadinya beda. Nanti tanggal berikutnya ya kita bahas ya. Karena ini agak panjang pembahasannya ya. Tapi untuk sementara ya itu tadi ya Bu Rahma kalau mau minta dipeluk harus ngomong aja. Ya bilang Abi peluk aku gitu aja, ngomong gitu aja. Ya, nggak usah malu, nggak apa-apa. Sering gitu ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kita belajar ya tentang bahasa cinta atau tentang romantisme. Nanti kita belajar ya pekan depan atau 2 pekan lagi. Tapi untuk sementara harus tahu bahwa memang itu beda dan tidak cuman Bu Hana seperti ini. Loh. Banyak banget Terputus ya. Terputus ya, sepertinya masih terkendala di jaringan. Mohon maaf, Mbak Hana ya, mudah-mudahan yang tadi disampaikan sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi Mbak Hana sampaikan. Iya. Jazakallah ya, Mbak ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, sepertinya memang masih terkendala di jaringan, mohon maaf. Dan saya ingatkan kembali bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya seputar materi yang tadi Bunda sampaikan, ataupun hal-hal lain yang mudah-mudahan bisa tersampaikan juga kepada Bunda, sehingga pertanyaan. Nah, baik. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, Bunda sudah terhubung kembali. Halo Bunda. Halo Bunda. Baik, Masya Allah teman-teman, mohon maaf. Karena memang terkendala di jaringan, sehingga materi yang tadi Bunda sampaikan sempat terpotong-potong, ataupun jawaban dari pertanyaan yang sahabat-sahabat sampaikan, itu masih terkendala dan terpotong-potong juga ya. Kita coba hubungkan kembali kepada Bunda Aisyah Dahlan. Halo Bunda. Halo Bunda. Baik, nampaknya sahabat-sahabat masih terkendala di jaringan. Dan insya Allah ada beberapa pertanyaan di sini yang masuk. Dan kita akan coba sampaikan kepada Bunda. Dan kita coba hubungi kembali ya. Halo Bunda. 1, 2. Baik, alhamdulillah Bunda sudah ada suaranya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Baik Bunda. Putus lagi ini. Dilanjutkan pertanyaan yang tadi Mbak Hana atau pertanyaan selanjutnya Bunda? Ya, nanti Mbak Hana mungkin ada sesi tersendiri 2 pekan kita nanti bahas tentang ini ya. Ternyata banyak banget yang minta bahas tentang ini juga ya, tentang romantisme. Ya, romantisme pria dan wanita itu beda soalnya. Masya Allah. Ya, baik. Ya, baik, beda. Bunda, ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini tidak ada namanya dari hamba Allah. Bunda jazakillah khair ilmu-ilmunya. Kang Afin izin bertanya, secara ilmiah dalam ilmu grafologi, setiap karakter kepribadian seseorang tercermin pada tulisan tangan yang mengalirkan sinap-sinap pada neuron. Dapat diperbaiki dengan terapis dan teknik PPA atau pola pertolongan Allah. Bagaimana Bunda mengelola keyakinan yang tinggi sugesti positif pada otak? Jadi memang banyak sekali sekarang ditemukan cara-cara untuk mengetahui profil watak seseorang, ya. Karena memang ada kaitannya sebetulnya, ada kaitannya ya. Grafologi juga termasuk cara orang menulis ya. Saya sedikit-sedikit juga pernah belajar tentang hal ini. Itu rupanya gerakan tangan manusia itu kan karena dari otak itu tadi, karena ada pesan dari otak atau program yang di otak itu kan jalan lewat sistem saraf tuh, sehingga membuat gerakan tangan itu sesuai perintah di atas ya. Tipe-tipe orang melankolis atau orang yang detil itu tulis tanda tangannya, ini tanda tangan biasanya ya, tanda tangannya itu pasti kecil-kecil dan kriwil-kriwil gitu, karena dia orang detil. Ya. Orang-orang ekstrovert biasanya dia karena dia ekstrovert, biasanya dia simple saja ya, garis-garis-garis gitu. Ya. Kalau dikatakan ada orang mengatakan itu bisa kita rubah tanda tangan ini, sebetulnya begini, sebetulnya memang kan otak kita kan tadi saya sudah bilang bahwa watak itu ada kekuatan dan kelemahan, ya. Sudah diilhamkan ya, kefasikan dan ketakwaan. Jadi memang sudah ada di kepala. Maksudnya kalau nanti tanda tangan atau tulisan tangan dirubah, itu dimaksudkan untuk kita mengakses atau menstimulasi kekuatan yang di otak kita ini yang kebaikan-kebaikan kita aja gitu. Kadang ada beberapa tanda tangan misalnya ya, orang melankolis atau orang yang sempurna, kan orangnya sempurna banget, detil banget. Mungkin dia tanda tangannya kriwil gitu. Nah, supaya ya karena terlalu sempurna kadang-kadang merepotkan dia. Karena nggak semua orang bisa melakukan hal-hal yang sempurna. Akhirnya dia repot sendiri. Nah, supaya dia tidak terlalu detil, ya, karena kan kekuatan yang berlebihan jadi kelemahan. Maka itu tadi ada teknik-teknik itu tadi di tanda tangannya diregangkan sedikit supaya dia tidak terlalu detil. Itu maksudnya supaya ya kekuatan wataknya yang ada di otak itu bisa di reduce ya, dimulai dikurangi sehingga nanti membuat dia menjadi lebih baik ya. Ada orang juga tanda tangannya sangat simple banget. Begini aja nih, set gitu. Ya, karena dia terlalu happy, terlalu gembira, terlalu simple sehingga hati-hati bisa dipalsukan kan gitu. Makanya dia harus diajar sedikit untuk tambah lekukannya sedikit gitu. Kadang dalam grafologi juga itu ada kalau tanda tangan ujungnya itu kalau kita bikin ujungnya turun itu pesimistik. Makanya kadang-kadang kan pesimis ke optimis kan bisa kita belajar kan. Ya makanya supaya optimis orang yang tanda tangannya ujungnya turun itu disuruh dia agak naikkan ke atas gitu. Ya. Tapi ada juga teman-teman ya, saya juga dapat dari sahabat saya di Bandung untuk menterapi sesuatu atau diri kita juga ada lewat gambaran-gambaran tulisan bahkan warna-warni ya, lewat teknik coloring gitu kan. Yang digambar di tanda juga yang kayak gitu. Apapun itu sebetulnya ya pada saat dilakukan terapi-terapi di tubuh manusia itu ya akan kena namanya pembuluh meridian. Ada namanya di tubuh kita itu di bawah kulit ada titik-titik ya. Kalau orang bekam disebutnya titik-titik hijamah. Nah, pada saat dia distimulasi kan itu kena dan dia akan memberikan informasi ke sistem saraf yang lain ya. Artinya apapun itu sekarang banyak sekali pendekatan-pendekatan untuk tahu tentang watak itu. Kenapa? Karena memang gerakan tubuh kita tuh dituntun oleh otak kita sendiri gitu. Tapi bisa juga dipelajari ya. Maksudnya itu tadi dari yang tanda tangan itu tadi kan contohnya kerul-kerul jadi agak longgar sedikit itu kan bisa artinya watak ini memang bisa dibentuk ya. Kira-kira kayak gitu ya, mudah-mudahan sesuai yang ditanyakan ya, karena ini agak putus-putus soalnya. Siap. Baik Bunda, karena memang sebenarnya pertanyaan banyak sekali yang ditanyakan, rupanya memang waktu membatasi kita.
sebagai sesi terakhir, dipersilakan Bunda untuk closing statement dari materi yang Bunda sampaikan. Ya, baik. Jadi tadi itu materi yang saya utarakan sebetulnya adalah mau cerita bahwa otak manusia inilah yang disebut jiwa. Jadi jiwa itu ada di dalam otak manusia yang adalah sebuah program-program takdir yang memang Allah ciptakan untuk setiap orang. Jadi program takdirnya yang alami atau semua program yang di alam semesta ini akan disimpan di kitab yang nyata yang disebut Lauh Mahfuz, ya, atau kita bilang komputer yang nyata yaitu Lauh Mahfuz, itu akan tersimpan di situ, ya. Dan di dalam otak tadi ada watak, ada emosi, ada tempat-tempat intelektual, ya, ada tempat-tempat memori-memori pengalaman dan sebagainya. Itulah yang nanti akan membuat, ya, membentuk sebuah konektivitas sambungan-sambungan otak sehingga terlihatlah jiwa seseorang, ya. Tadi sih Kang Asjun punten tadi ada masih lewat tulisan tadi saya baca itu yang dari Mbak Rahma di Aceh, ya, dia tanya bagaimana menghadapi temannya ini. Oh, yang tadi ya, siap. Kan dia bunuh diri 5 kali. Ya, bunuh diri 5 kali ya, mau bunuh diri 5 kali. Ya, kemudian itu tadi memang faktor pencetus stresnya itu kan tadi dia cerita sempat yang saya terdengar adalah orang tua yang berpisah, ya. Dan saya sempat dengar juga katanya temannya ini wataknya watak yang sanguinis, watak yang gembira. Memang watak sanguinis ini watak gembira, dikala keluarganya penuh kesedihan itu dia membuat konflik di dirinya, ya. Kalau ditanya bagaimana mengatasinya, kalau sampai ide bunuh dirinya 5 kali dalam waktu dekat, ini berarti hormon bahagianya itu sangat kurang, maka harus dibawa ke dokter, harus dibawa ke psikiater. Kenapa ini bahaya? Nanti akan dibantu oleh obat-obatan yang diberikan oleh psikiater untuk mengangkat hormonnya. Ya, ini yang kayak gini nggak boleh dibiarkan. Ya, hanya selain memang bawa ke dokter ya memang ditemani curhat, tapi ditemani curhat saja itu tidak mempan. Dia harus dibawa ke dokter agar ada obat kimia yang membantu hormon dopaminnya itu ditambahkan sehingga rasa putus asanya atau depresinya mulai diangkat. Karena ada beberapa obat namanya antidepresan. Itu mangga ya, nanti boleh dibantu seperti itu Mbak Rahma, ya, karena ini baik banget nih mau bantu teman, Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih Kang Asjun, kira-kira begitulah. Siap, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Putus-putus ya. Nanti nextnya saya naik ke lantai atas saja ya. Ini soalnya lagi di bawah. Nanti naik di rumah aja. Siap Bunda, siap. Ya, Masya Allah. Dan jazakallah khair Bunda atas materinya. Mudah-mudahan Bunda dan keluarga sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jazakallah khairan Kang Asjun ya. Terima kasih DT Peduli, Masya Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, sahabat-sahabat semuanya, demikian materi yang tadi Bunda sampaikan dengan tema keluargaku, investasi akhiratku. Dan mohon maaf juga beberapa kali ada kendala teknis, namun mudah-mudahan tidak mengurangi niatan kita semuanya untuk sama-sama terus menyimak materi yang tadi Bunda sampaikan. Dan sebagai informasi untuk pekan depan, mohon maaf Bunda belum bisa bergabung dengan kita karena ada agenda, dan insya Allah pekan depannya tanggal 14 Mei, berarti ya tanggal 14 Mei 2020, sahabat-sahabat semuanya bisa kembali menyimak kajian bersama Bunda Aisyah Dahlan, masih dengan tema yang sama, keluargaku, investasi akhiratku. Dan terima kasih bagi sahabat-sahabat semuanya yang menyimak melalui layanan Zoom, ataupun di YouTube-nya DT Peduli, ataupun di Facebook-nya DT Peduli, yang sama-sama hari ini belajar, menyimak, mudah-mudahan materi yang tadi Bunda sampaikan, bisa kita implementasikan terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita terus belajar, dan sehingga kita bisa saling memahami antar satu dengan yang lainnya. Baik peranan kita kepada pasangannya, atau kita kepada anak-anak kita, atau kita dengan sahabat-sahabat kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tiba di penghujung acara, sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi kami mengingatkan bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin turut serta berbagi kebaikan dalam program Ramadan Peduli Negeri DT Peduli, sahabat-sahabat bisa melakukan transfer donasi melalui rekening BNI Syariah di 00925537741 dengan melakukan transfer konfirmasi di 081779009700. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat semuanya, tiba di penghujung acara. Kita akhiri kajian online di kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kepada majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat semuanya. Saya Ahjun mohon undur pamit dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.